4.500, jadi 4.500 kemarin. Sekarang menjadi 3.300. Spesifikasi speknya ada yang bagus, panamnya ada yang bagus. ya, kalau kategorinya sekarang Itu biasa bagi mobil. kabin Jalan lumpur. Di antara sini dan sendiri. Kanal memang mereka tentunya menggunakan lahan atau fasilitas umum fasilitas pemerintah yang tentunya bukan sebagai tempat berjualan bagi para PKL. Jadi Pemkot Makassar dalam hal ini Satpol PP Kota Makassar tadi pagi telah turun tangan untuk menyapu bersih area jalanan di sepanjang Abdullah dan Surua ini. Jadi tadi ada puluhan pelapak ataupun kios-kios ya Tribunas yang digusur, yang dibongkar oleh Satpol PP Makassar. Dan berdasarkan pengamatan tadi Tribunas, ini memang sudah bersih ya. Selain dibongkar lapak-lapaknya, juga Satpol PP turun membersihkan atau mengambil semua sampah-sampah atau kotoran yang berada di area ini, sehingga jalan terlihat sudah mulai luas, terlihat sudah mulai rapih dan bersih. Tribunas di Baik, Tribunas, kembali bersama kami jurnalis tribuntimur.com Sudamina, dan saat ini saya sedang di kawasan Balai Kota, kantor Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan tadi pagi, seperti informasi yang sebelumnya, sudah ada gerakan dari Satpol PP Kota Makassar untuk melakukan penertiban di area Jalan Abdullah dan Surua, Kota Makassar. Dan ini kita sudah bersama langsung dengan Sekretaris Satpol PP Kota Makassar, Pak Arya. Halo Pak Arya, selamat siang. Selamat siang pemirsa semuanya. Baik, mungkin bisa disampaikan Pak, dijelaskan soal agenda penertiban tadi pagi di sepanjang kanal atau perairan Jalan Abdas ya. Baik, terima kasih. Kegiatan kita pada hari ini tanggal 12 jam 7.30 dengan jam 10.00 kita, di mana ada kegiatan pedagang kaki lima berdasarkan permintaan dari supporting PDAM yang melakukan penertiban terhadap pedagang sepanjang aliran sungai. Tahap pertama ini masih pada tahap sebatas telok.
Kegiatan ini dilakukan sebagai untuk membenahi pedagang karena aliran sungai berdasarkan tersebut dilakukan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tanah Kusang dan Manggala, di mana dari hasil penertiban ini ada 20 lapak dan 3 gazebo. Mana 12 lapak ada di Kecamatan Tanah Kusang dan 3 lapak yang ada di Manggala. Ini baru tahap pertama. Nanti tahap kedua kami akan diundang lagi kembali dari Ya, selamat sore Tribuner. Saat ini saya sedang berada di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, di mana di Kelurahan Empoang ini telah terjadi tabrakan beruntung antara pengendara mobil. Nah, seperti ini suasana yang ada di Belok Kalong. Nah, mobil tersebut merupakan mobil kuning ini yang diduga menabrak mobil warna hitam tipe Avanza. Nah, seperti ini kerusakan yang ada di mobil. Nah, mobil Avanza ini berplat DD 1070 MB. Direncang anu wartawan lipu gitu. lalu langsung lah. Aku bilang gitu, woi, tunggu dulu. Apa ini ada bilang kecelakaan? Ih. Nah, diduga mobil Avanza ini ditabrak oleh muat DD 8414 MV. Nah, truk ini menabrak mobil tersebut dari belakang. Ya, selamat sore Tribuner. Saat ini saya sedang berada di Belok Kalong, di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, di mana di Belok Kalong ini telah terjadi tabrakan beruntung sebanyak 4 unit mobil. Nah, tabrakan tersebut dari 4 unit mobil ini tipe mobil Honda Mobilio berada di posisi paling depan, dan di belakang mobil ini ada mobil Kampas dari pengantar balam minimarket. Terus di belakang dari mobil pengantar barang itu ada mobil Avanza warna hitam tipe G yang mengalami kerusakan dari depan hingga belakang. Nah, Avanza tipe G ini ditabrak oleh truk Kol diesel yang warna kuning ini. Nah, dari keempat mobil yang mengalami tabrakan ini, mobil Avanza hitam ini yang paling parah. Meskipun kerusakan mobil tersebut parah, tetapi tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Nah, menurut keterangan sopir Kampas pengantar barang tersebut yang bernama Faisal,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, selamat siang. Saat ini kita sedang berada di Jalan Samratulangi, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu. Jadi Tribuners, kami informasikan bahwa beberapa hari terakhir ini lokasi pertokoan yang berada di depan Pasar Sentral Bulukumba ini menjadi sorotan publik Tribuners. Para pedagang di sini disebut melanggar perda. Pada pemilik toko yang berada di sini disebut melanggar peraturan daerah Tribuners. Pasalnya ini tidak ada disebutkan tidak ada lokasi parkir yang disediakan, sehingga bongkar muat biasanya hanya dilakukan di badan jalan Tribuners. Untuk kondisi-kondisi seperti saat ini tidak terlalu parah, namun di hari-hari tertentu di saat bongkar muat dilakukan itu mengakibatkan arus lalu lintas tersendat Tribuners. Dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bulukumba, Khairul Nurdin, yang telah dikonfirmasi mengaku jika pekan depan pihaknya akan melakukan penertiban di wilayah ini. Pasalnya memang hal tersebut tidak boleh dibiarkan karena bisa mengakibatkan kemacetan. Dan kondisi ini juga Tribuners dibenarkan oleh PLT Sekretaris Dinas Perhubungan Bulukumba, Idam Halid Daeng Patundru. Menurut Idam, lokasi pertokoan yang seharusnya tidak sampai di luar itu harusnya menyediakan lahan parkir, sehingga kendaraan tidak parkir di bahu jalan yang kemudian mengakibatkan kemacetan. Apalagi di sini adalah jalur 2, sehingga sangat sulit untuk menyeberang jika misalkan terjadi kemacetan. Inilah kondisinya Tribuners. Ini kita lihat arus lalu lintas di daerah ini memang terbilang cukup ramai Tribuners, karena ini berada di Jalan Poros Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai. Ini kita lihat ada aktivitas bongkar muat ini di depan, sehingga jika ada mobil yang memutar di sini itu akan mengakibatkan jalur dari arah Jalan Lantok Daeng Pasewan, Jalan Samratulangi ini akan macet Tribuners. Seperti inilah kondisinya Tribuners. Jadi selama ini Tribuners, pihak Dinas Perhubungan sudah memberikan peringatan atau rambu-rambu dilarang parkir di sekitar lokasi ini, tapi rambu-rambu itu selalu tidak bertahan lama. Dan rambu-rambu itu juga para pihak kepolisian juga tidak bisa mengambil langkah, karena mereka berdasar pada rambu-rambu tersebut tadi. Di lokasinya ini Tribuners, Jalan Samratulangi ini berada tepat di depan Pasar Sentral Bulukumba. Jadi Pasar Sentral Bulukumba di dalam ini, dan ini adalah pusat-pusat pertokoan yang ada di depan Pasar Sentral Bulukumba Tribuners. Ini kita lihat Tribuners kondisinya. Inilah kondisinya Tribuners. Kondisi terkini di depan Pasar Sentral Bulukumba, atau tepatnya di Jalan Lantok Daeng Pasewan. Demikian Tribuners yang dapat kami informasikan. Semua ke depan ini akan
perbaiki dan kemudian tidak terjadi lagi titik-titik kemacetan di wilayah Kota Bulukumba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Pada pagi yang cerah ini, saya berada di sebuah pelosok di Kabupaten Sinjai, tepatnya di Desa Tale, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Nah, kami berada di titik ini sekitar 25 km dari arah selatan ibu kota Kabupaten Sinjai. Nah, di depan kamera Anda ini terlihat pegunungan di wilayah bagian selatan Kabupaten Sinjai dan bagian barat. Nah, kita akan menyusuri melihat langsung salah satu jembatan di Kabupaten Sinjai kerap goyang jika dilewati atau kerap terasa gemetar. Nah, kita akan melihat seperti apa jembatan yang biasa disebut oleh warga bahwa jika dilewati kerap terasa bergoyang atau gemetar. Ini masih di wilayah jalanan yang penurunan, sehingga pengendara harus berhati-hati jika melintas di daerah ini. Dan lumayan panjang. Nah, inilah jembatan yang terletak yang menghubungkan Desa Tale dan Desa Gercing, Kecamatan Sinjai Selatan. Dan ini lumayan lebar di wilayah pelosok Sinjai ini. Ini jembatan yang biasa kerap terasa goyang jika dilintasi. Nah, seperti ini strukturnya. Memang cukup panjang. Ada sekitar 30 meter kurang lebih seperti itu. Nah, ini belum diketahui apakah karena strukturnya yang memang demikian atau seperti apa. Yang jelasnya sejumlah pengendara yang bermuatan berat di tempat ini yang jika melintas merasakan terasa goyang jika melintas, dan bahkan jika pengguna jalan yang kemudian melompat-lompat sedikit, maka juga terasa seperti itu, seperti ada per begitu dari struktur dari jembatan ini.
Jembatan ini menurut kabar diperoleh dari pihak DPRD Kabupaten Sinjai bahwa jembatan ini merupakan pindahan dari jembatan di salah satu jembatan di Makassar sebelumnya, di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, kemudian dipindahkan ke tempat ini. Ini merupakan bekas dari jembatan yang pernah dipakai di Kota Makassar dan dimanfaatkan di pelosok Kabupaten Sinjai. Ya, kemacetan panjang sore ini terjadi di Jalan Sultan Alauddin, tepatnya di depan kampus UIN Alauddin Makassar. Ini antrean panjang kendaraan hingga ke dekat pertigaan APB Trani. Itu terjadi akibat adanya aksi unjuk rasa oleh sejumlah mahasiswa di depan kampus UIN Alauddin Makassar ini. Tampak polisi yang berjaga di lokasi tidak mampu berbuat banyak untuk mengurai kemacetan lantaran pengunjuk rasa menduduki separuh badan jalan. Seperti ini antrean panjang kendaraan dari Jalan Sultan Alauddin. Macet panjang. Bagi pengendara ataupun tribuners yang hendak melintas di Jalan Sultan Alauddin, baiknya mencari jalur alternatif karena hingga sore ini kemacetan panjang masih terjadi. Panjang sekali tuh. Ini bagi tribuners atau pengendara yang hendak melintas dari arah Goa ke Makassar, tepatnya di ruas Jalan Sultan Alauddin, baiknya mencari jalur alternatif ke Halo Tribuners, saat ini saya berada di objek wisata permandian air panas Pincara di Desa Pincara, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya akan mengajak kepada Tribuners untuk melihat apa saja yang ada di objek wisata permandian air panas Pincara ini. Ada semacam gazebo, objek wisata ini Tribuners berada di wilayah utara Kota Masamba atau Kecamatan Masamba, sekitar 10 hingga 11 km dari pusat Kota Masamba. Nah, objek wisata air panas ini berdampingan dengan sungai yang airnya cukup jernih dan suasananya yang terbilang sejuk.
Nah, seperti ini suasananya. Nah, inilah kolam, salah satu kolam air panas. Jadi air ini Tribuners cukup panas. Jadi inilah kolam air panas, namun belum begitu terawat terlihat tampaknya. Jadi air panas ini keluar dari perut bumi. Oh, ini dia Tribuners, kolam atau kolam air panas. Kolamnya cukup bagus. Juga ada jembatan, bisa digunakan untuk selfie. Oke, Tribuners, inilah suasana permandian air panas Pincara. Sekian video kali ini. Mulai hari Senin dan sebenarnya mulai besok kan libur juga besok, jadi sebenarnya Iya. 5 hari sudah Panjang, Pak. gitu. Jadi kemungkinan untuk ke daerah tidak
ini kan sudah ada aturan kalau mau ke daerah harus minta izin keluar daerah, no? Kan ada aturan kalau mau keluar daerah harus minta izin. Oh, mungkin ada sanksi-sanksi khusus bagi ASN yang atau pegawai yang berani keluar daerah dalam masa lockdown ini, Pak, penutupan sementara. Mengenai sanksi ya, Iya. itu ada sanksi itu sudah diatur sama pemerintah. Jadi jangan kita terlalu mengarah ke sanksinya. Kalau saya itu bagaimana produktivitas seorang pegawai walaupun dia tidak masuk langsung di kantor, di rumah dia bisa kerja juga. Jadi kenapa harus sanksinya dikedepankan? Iya. Ya. Harusnya kan bagaimana kinerja terutama pegawai yang melakukan pelayanan itu tetap bisa jalan. Nah, sejauh ini mungkin selain beberapa informasi yang mungkin terkait yang COVID mungkin yang di sini juga. Kenapa? Yang COVID ini. Ada datanya itu hampir sekitar berapa? 9 ya? 9. Di Balai Kota, Pak, yang Iya, terkonfirmasi. iya. Kalau Ibu Wali informasi terakhir, Pak, bagaimana? Saya belum tahu. Belum, Pak, ya. Kita tanya lagi. Oh. Laporan terakhir Pak Wali juga di kita. Kenapa? Laporan terakhir Pak Wali mungkin di kita kesehatannya Pak Wali. Iya, kenapa? Mungkin kesehatannya laporannya ke. Iya, belum masuk beliau. Oh, belum. Iya, belum bisa kontak langsung ketemu. Untuk pemerintahannya mungkin masih di bawah kendali Bu Wali atau apa? Pemerintahan itu kan sudah dibagi tugas, otomatis tidak perlu misalnya wali kota tidak hadir, selalu harus ada yang mewakili wali kota, ibu wakil, ada yang mewakili ibu wakil, sudah lengkap diatur sedemikian rupa. Ya, jadi tidak harus Pembacaan ayat suci Allah oleh Qori Muhammad Rum Hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
Dia bisa langsung. Tanya lagi kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini saya berada di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nah, di depan kita ini terlihat ada sebuah kapal yang sedang sandar dan sepertinya sudah melakukan bongkar muat, Tribuners.
Sementara aktivitas lain di lokasi ini jadi tempat santai warga di sore hari Tribuners. Ada yang datang sekedar duduk, juga ada yang datang untuk makan somai, ada yang datang juga untuk foto-foto, ada yang olahraga dan lain-lain. Ada yang datang sama odo-odonya juga Tribuners. Jadi Pelabuhan Tanjung Ringgit ini punya keunikan tersendiri karena diapit oleh hamparan pegunungan ya, seperti yang ada di depan kita ini Tribuners. Hamparan pegunungan. Nah, di depan saya ini Tribuners, sebuah kapal yang tengah sandar terlihat nih. Namanya Mulia Karsa. Nah, ini kapal yang memuat barang, sepertinya ekspedisi Tribuners. Nah, dan juga sepertinya sudah melakukan bongkar muat karena terlihat tidak ada aktivitas di sisi kapal atau di atas kapal. Nah, ini juga ada warga yang tengah menikmati waktu sore dengan berenang. Halo guys. Sekarang kita lihat-lihat sekeliling Tribuners. Jadi lokasi ini juga jadi tempat foto-foto warga, dan tidak hanya warga dari dalam kota Palopo saja, namun warga dari luar Palopo tentunya. Jadi Tribuners, itulah laporan aktivitas sore hari ini di Pelabuhan Tanjung Ringgit. Bagi yang berkunjung ke kota Palopo, jangan lupa
tidak jauh dari pusat kota Palopo, hanya sekitar 2 kiloan lah dari pusat kota Palopo, atau hanya menempuh jarak sekitar 7 menit dari pusat kota. Oke, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya kebetulan Prof, wilayah Indonesia Timur, kita kalau ada di Ternate, Ambon, Papua, Gorontalo, Kendari, iya, saya tunggu ke, ayo dekat. Saya kalau menang narasumber itu kalau nggak PWI dulu lah, kita kan angkatan PWI atau AJI. Orang Tribun Tribun aja. Tapi Prof, saya masih. Jadi buka. Dibuka Prof, silakan. Di video ya. Silakan Prof. Iya, silakan. Apa nih?